Halo semua, pada video ini saya akan membahas teori kekuasaan dan kegilaan yang digagas oleh Michel Foucault. Dulu, kita mengenal bahwa kekuasaan dimiliki oleh raja, sekarang tidak. Menurut Foucault, kini kekuasaan bukanlah kekuasaan yang dibentuk dari relasi antara raja atau pemerintah dengan rakyat. Kini, kekuasaan merupakan relasi yang transnasional, abstrak, dan subjektif. Transnasional berarti bahwa kekuasaan tidak terbatas pada geografis. Sementara itu, abstrak berarti bahwa kekuasaan tidak berwujud secara nyata. Kemudian, subjektif berarti bahwa seseorang menjadi subjek kekuasaan sekaligus objek dari kekuasaan itu sendiri. Kini, kekuasaan berwujud sebagai sistem disiplin. Sistem disiplin ini membuat individu merasa diamati. Padahal, itu adalah sistem disiplin yang bekerja dalam dirinya dan untuk dirinya sendiri. Ia berada dan merasuk dalam alam bawah sadar. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, saya akan contohkan dengan kisah seorang perempuan. Ada seorang perempuan gemuk. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan berat badannya. Namun, ia merasa insecure dengan berat badannya. Ia merasa bahwa ia bukanlah perempuan ideal. Nah, pada tahap ini, ia telah dikuasai oleh wacana citra perempuan ideal. Baginya, perempuan ideal itu adalah perempuan yang berkulit putih, langsing, dan modis. Mengapa citra perempuan seperti itu dianggap ideal? Karena wacana perempuan cantik pada masa kini adalah putih, langsing, dan modis. Tentu saja, wacana perempuan ideal masa kini berbeda dengan masa sebelumnya. Nah, citra itu diproduksi dari media massa sampai omongan tetangga. Media massa dan omongan tetangga menjadi dua contoh produsen wacana. Jangan salah. Omongan tetangga menjadi penting dalam teori kekuasaan Foucault loh. Tetangga atau masyarakat berperan sebagai pengawas, menjamin wacana itu tetap bekerja atau berkuasa. Ia menjadi komponen dalam sistem disiplin itu sendiri. Ya, dalam teori kekuasaan Foucault, istilah sistem disiplin adalah istilah yang penting. Sistem disiplin adalah sistem yang menjamin kekuasaan itu bekerja. Misalnya gini, kenapa sih kita nggak boleh nganggur? Ya, supaya nggak diomongin tetangga kan. Kalau jam 10 kita masih di rumah, pasti tetangga nanya, libur mas? Nah, menurut Foucault, ketika seseorang bertindak dengan terpaksa, saat itulah kekuasaan bekerja. Tapi kenapa seseorang tidak merasa terpaksa? Karena kekuasaan dinormalisasi. Pada kasus perempuan gemuk tadi, pada dasarnya, keinginannya untuk menjadi perempuan ideal bukanlah muncul dari keinginannya, melainkan muncul dari wacana tentang perempuan ideal yang diproduksi masyarakat. Baiklah, kita kembali ke perempuan gemuk tadi. Akhirnya, ia berusaha untuk menguruskan badan. Ia melakukan diet. Ia pergi ke pusat kebugaran, bahkan ia pergi ke klinik kecantikan. Di klinik kecantikan, ia bertemu dengan dokter. Dokter itu melakukan tindakan-tindakan. Nah, dalam hal ini, terdapat relasi kuasa antara dokter dengan perempuan gemuk sebagai pasien. Relasi kuasa ini diproduksi oleh ilmu pengetahuan. Maksudnya, dokter adalah gelar yang dapat diraih setelah seseorang menempuh pendidikan. Setelah menempuh pendidikan, ia memiliki ilmu pengetahuan kedokteran. Dengan ilmu itu, ia memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan kepada pasiennya, dan pasiennya menerima tindakan itu. Bisa dipahami? Relasi ini juga terjadi pada dosen kepada mahasiswa, hakim kepada terdakwa, bahkan suami kepada istri. Dan akhirnya, perempuan gemuk itu berhasil menjadi kurus. Oke, sekarang saya bahas konsep kegilaan dalam teori Michel Foucault. Tentu saja konsep ini sangat terkait dengan konsep kekuasaan. Begini, saya akan ceritakan dulu. Pada zaman Renaissance atau pada abad ke-17, orang-orang gila, for your information, pada zaman itu orang gila nggak literally orang gila ya. Orang gila di sini maksudnya adalah orang yang memiliki masalah sosial, misalnya gelandangan, pengangguran, ya pengganggu ketertiban umum deh pokoknya. Nah,
Mereka pun diatasi dengan cara dimasukkan ke dalam kapal laut dan dibiarkan terombang-ambing. Menurut Foucault, pada abad ke-17 kepekaan sosial mulai terbentuk. Masyarakat berpikir bahwa harus ada tindakan untuk mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kegilaan. Untuk mengatasi hal itu, dibangunlah perahu yang kemudian diganti dengan rumah koreksi, yang berisi pengangguran, orang malas, orang sakit, gelandangan, orang gila, dan lain-lain. Apa yang bisa kita ambil dari kisah itu? Salah satu istilah penting dalam teori Foucault adalah episteme. Dalam terjemahan bebas, episteme dapat diartikan sebagai pengetahuan yang terdapat pada suatu zaman. Bisa juga diterjemahkan sebagai cara hidup masyarakat suatu zaman atau pola pikir masyarakat pada suatu zaman. Nah, ketika pada suatu zaman terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan episteme pada zaman itu, kekuasaan bekerja sebagaimana yang telah diceritakan di atas. Bagaimana orang gila dimasukkan ke dalam perahu atau rumah koreksi. Bagaimana perempuan gemuk tadi dikuasai oleh wacana, sehingga ia menjadi kurus. Siapa yang berhak menyebut seseorang dalam tanda kutip sebagai orang gila? Yakni, pihak-pihak yang memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Masyarakat menjadi agen sistem disiplin. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like kalau Anda suka video ini. Terima kasih.